Melanjutkan episode sebelumnya. Dia sekali lagi bertanya, jangan bilang padaku bahwa dia bahkan lebih amazing daripada kakak. Hahaha, aku juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, aku akan menghabisinya di akademi dalam waktu itu. Han Yue tersenyum manis dan menjawab. Krek 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 krek. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera, sosok Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Dia terkejut ketika dia melihat dua wanita itu bermain-main di halaman. Munculnya Xiaoyan yang tiba-tiba juga membuat Han Yue dan Han Sui terpana. Kemerahan dengan cepat muncul di wajah mereka. Mereka segera berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka dan akhirnya memulihkan sikap mereka. Apakah sudah waktunya? Xiaoyan melambaikan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Ya, Han Sui mengangguk. Matanya berkeliaran di sekitar Xiaoyan saat dia bertanya dengan khawatir. Bagaimana lukamu? Aku hampir sepenuhnya sehat walafiat. Xiaoyan tersenyum sambil menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari halaman. Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu sampai lumutan. Melihat Xiaoyan benar-benar akrab dengan istana ini dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Baik Han Yue maupun Han Sui tanpa sadar bergumam di hati mereka. Setelah itu, mereka berlari dan mengikuti Xiaoyan dengan cepat. Panggung batu langit berada di tengah-tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Di sekitar panggung batu langit terpampang kursi padat yang diukir dari batu besar. Pada saat ini, kursi-kursi itu dibanjiri banyak massa hitam kepala manusia. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung batu langit juga meningkat. Ketika kursi di panggung batu langit perlahan terisi penuh, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Hahaha, kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir kamu tidak akan muncul hari ini. Seorang pria parubaya di kursi pemimpin klan Hong berdiri dan tertawa keras ketika melihat rombongan dari klan Han yang dipimpin oleh Han Chi. Kepala klan Hong terlalu banyak bacrit karena klan Hong bersedia untuk mempertahankan 10 tahun perdamaian dengan klan Han kami. Kami tentu harus menerimanya. Kalau tidak, kami akan mengecewakan niat baik klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan tidak peduli. Itu adalah kepala dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang tenang perlahan terdengar di telinga Xiaoyan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah suara Han Sui. Aku khawatir sebelum kamu menerima niat baikku, kamu akan kehilangan putrimu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya akan sangat sopan terhadap menantu klan Hong saya. Hong Li tertawa. Baiklah, jangan banyak bacrit. Saya tidak punya banyak waktu dan perlu kembali ke Pavilion Utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen merasa suram dan perlahan berdiri. Tubuhnya bergetar dan suara gemuruh terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu luas, dibawa dengan cara seperti hancur. Tatapannya ganas ketika dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak. Tidak perlu basa-basi. Aku tidak punya banyak waktu. Siapa yang datang untuk menghadapi saya? Tatapan semua orang langsung melesat ke arah kursi klan Han setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, pandangan mereka mengarah kepada Han Yue. Han Yue hanya tersenyum manis di bawah fokus semua orang yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya dan jarinya menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Segera, suaranya yang jernih bergema di seluruh arena. Lawannya bukan aku, tapi dia. Banyak sekali tatapan yang tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti ke arah Xiaoyan yang pelongo-pelongo di kursi klan Han. Semua orang langsung terpana. Mata Hong Chen ganas ketika dia melihat Xiaoyan. Kesombongan dan keangkuhan di matanya tidak sedikit pun disembunyikan. Bahkan jika kalian ingin menemukan seseorang untuk mati demi klan Han, kalian seharusnya menemukan yang layak, kan? Mata Hong Chen sombong melihat Xiaoyan di panggung batu langit. Dia berkata, katakan namamu. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata Hong Chen. Dia mengabaikan kata-kata sombong orang ini dan tertawa. Seorang pengembara, Xiaoyan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar tuan muda Hong Chen. Jangan terlalu banyak basa-basi dengan kata-katamu ini. Saya akan memberimu 10 waktu untuk bernapas dan menghajarmu sampai babak belur. Wajah Hong Chen berubah ganas saat dia berteriak. Tidak perlu untuk 10 napas. Ayo bertarung saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mata Hong Chen berubah suram ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan sombong dan berkata, karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan.
Sejumlah kilatan tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar. Akhirnya, mereka berubah menjadi lapisan cahaya petir yang melilit seluruh tubuhnya. Doki petir ya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya ketika melihat doki perak yang menutupi tubuh Hong Chen. Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu, ucap Hong Chen sambil marah. Sebuah petir berbentuk ular ditembakkan ke arah Xiao Yan dari tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat dia melihat cahaya petir yang memanjang seperti ular. Dia sedikit mengangkat matanya dan kakinya melangkah maju. Doki hijau seperti api juga melesat sebelum bertabrakan dengan cahaya petir itu. Serang saja dengan serius, Tuan Muda Hong Chen, jangan malu-malu. Xiao Yan tertawa ketika dia berhasil menangkis serangan Hong Chen. Hei, kamu sebenarnya lebih sombong dariku. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk baku hantam dengan saya. Mata Hong Chen berubah ganas setelah kata-katanya terdengar. Cahaya perak tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Sebuah tinju Saitama dengan cahaya petir membawa suara angin saat menabrak keras ke arah kepala Xiao Yan. Kekuatan petir ganas yang datang ke arah Xiao Yan menyebabkan kelopak matanya naik. Kakinya secara santuy bergeser ke kiri dan tinju Saitama Hong Chen yang tertutupi cahaya petir terbang melewati telinganya. Hong Chen hanya tersenyum ganas ketika Xiao Yan menghindari serangannya. Kepalan tangannya tiba-tiba menyebar dan 5 jari melengkung membentuk cakar yang aneh. Cakar itu dengan kasar merobek bahu Xiao Yan. Namun, 2 jari Xiao Yan yang ditutupi doki lebat menahan cakar itu dan benar-benar menghentikan kekuatan itu. Kamu bukan kaleng-kaleng. Keterkejutan muncul di wajah Hong Chen ketika serangannya dihentikan oleh Xiao Yan. Dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Cobalah ini, papilion petir angin, cakar angin. Teriakan itu baru saja terdengar ketika petir menyambar cakar tangannya. Beberapa cahaya petir bersatu dengan cara yang aneh sebelum mengupal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Hong Chen berteriak dengan marah ketika cakar petir itu terbentuk. Energi di cakar tangannya melonjak dan itu memaksa jari Xiao Yan mundur. Xiao Yan merasa terkejut saat dia merasakan ketajaman cakar angin Hong Chen. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera, batu giok hijau yang membawa seutas nyala api muncul dan bertabrakan keras dengan Hong Chen. Tubuh Hong Chen sedikit terpental ketika suara ledakan ini muncul. Dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya. 2 cakar di tangannya tiba-tiba menari dan angin yang tajam dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tetap tanpa ekspresi dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari Hong Chen. Tangannya melengkung dan segera membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, Xiao Yan dapat mendeteksi serangan Hong Chen yang melesat ke arahnya. Oleh karena itu, setiap kali cakar angin yang mengerikan menuju ke arahnya, itu akan ditangkis dengan kejam oleh Xiao Yan dengan pukulan. Petir angin pemusnah. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya ditangkis berkali-kali oleh Xiao Yan. Cakarnya segera berubah saat dia meraung dengan marah. Dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir muncul bersamaan dengan raungan gemuruh. Itu membawa momentum seperti kilat saat dengan keras melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengembuskan napas dengan lembut sebelum mengambil langkah mundur. Jiwa-jiwa baku hantam yang keras tiba-tiba muncul di matanya. Doki yang sangat kuat melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat saat doki melonjak di tubuhnya. Itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Octane Blast. Kekuatan tinju Xiao Yan tiba-tiba melonjak beberapa kali saat dia masih bergerak. Akhirnya, tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen di tengah banyak mata yang terkejut. Suara ledakan yang dalam tiba-tiba muncul. Energi udara yang kuat melonjak keluar dari titik kontak. Banyak retakan muncul di bebatuan besar di sekitarnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya dengan cara seperti kilat. Jari itu dijentikan dan kekuatan petir yang ganas dilemparkan keluar dari tubuhnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan petir kecil ini akan bisa menyakitiku? Hong Chen perlahan menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Xiao Yan dengan suram dan berkata, tanpa diduga kamu juga adalah bintang 7 dahua. Kamu telah menyembunyikan cukup dalam. Tidak heran kelemahan bergantung kepadamu. Kamu memang memiliki kekuatan untuk menjadi lawan saya. Tetapi kekuatan yang kamu perlihatkan masih lemah jika kamu ingin mengalahkan saya. Raungan tiba-tiba dikeluarkan dari tenggorokan Hong Chen ketika suaranya terdengar. Segera, suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Gelombang petir seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tulangnya, membungkusnya dalam lapisan petir. Berada di dalam jaringan petir ini membuat aura Hong Chen juga melonjak dengan cepat. Melihat bahwa kamu adalah tandinganku, aku akan membiarkanmu melihat teknik rahasia papilon petir angin hari ini. Dewa petir, turun.
Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kakinya. Segera, itu berubah menjadi palu petir perkasa. Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen saat dia memegang palu petir perkasa. Dia mengayunkan sesuka jidatnya beberapa kali dan ledakan keras yang menusuk telinga terdengar. Lagi, Hong Chen merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya sebelum menatap Xiao Yan dengan marah. Dia akhirnya berteriak dengan suara ganas. Xiao Yan tersenyum saat melihat Hong Chen yang sepenuhnya bersenjata. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa Suan muncul. Penguasa Suan dimasukkan ke tanah dan tubuhnya yang lebar muncul seperti perisai hitam. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiao Yan juga punya senjata. Senyum ganas di sudut mulutnya juga semakin tebal. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan petir angin ini. Lain kali, kamu harus lari ketika kamu melihat anggota pavilion petir angin di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya saat menghadap Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Segera, tubuhnya bergetar. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.